Hai semuanya. Halo. Hai hai. Hai, ini ada suara kan ya? Kenapa aku buka Skype? Cek 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 cek. Hai semuanya. Halo pada Wicak, halo Pines. Bentar ya. Hai. Halo pikirin enggak kok aku yang telat. Aku baru apa? Baru ngebim. Ini aku kayak lagi ngeliat. Hai semuanya. Hai hai, aku kayak baru dikasih tahu temen aku kalau ada adik kelas aku dulu pas zaman sekolah yang sekarang lagi koma karena pembuluh darah di otaknya pecah atau something. Jadi aku lagi wah, wah, jadi adik kelas aku ada yang masuk rumah sakit. Anyway, buat teman-teman, mama aku udah balik ke rumah, sudah pulang dari rumah sakit, yay. Tapi masih butuh 3 bulan untuk benar-benar pulih dari patah tulangnya. Hai hai, hai Didi, hai Kuprut, halo Matisha, halo Basit semuanya, hai hai hai. Hai, ada siapa lagi nih? Ada Tradipta, ada Jose Awe, ada Insang, terus ada Erem Lewat. Iya, itu sebenarnya ada kelas aku sih, dua angkatan di bawah aku. Cuma kayak kaget aja, soalnya kan masih muda banget. Jadi pas aku baca ternyata dia pas Muay Thai dia jatuh, lalu pembuluh otak pembuluh darahnya kenapa gitu. eh dan sekarang udah seminggu koma katanya. Ini lagi baca di grup alma mater. Mama aku kemarin sempat patah tulang, jadi sempat dibawa ke rumah sakit, terus sudah operasi dan operasinya lancar. Jadi sekarang udah boleh pulang ke rumah, cuma ya masih belum boleh beraktivitas terlalu berat otomatis ya, karena kan belum 100% pulih. Halo Pramanade, thank you Arsen, thank you Benny, thank you semuanya. Hai, selamat malam Hiken. Hiken itu kan kalau Jumat Sabtu Minggu itu Hiken. Weekend maksud aku. Aldi, mau ngomongin apa nih? Oh, hari ini topiknya adalah body language or how to read body language, bahasa tubuh. Katanya sih kita bisa melihat atau membaca bahasa tubuh seseorang. Katanya sih begitu. Cuma biasanya kita kalau lagi ngobrol kayak terlalu asik ngobrol sampai nggak terlalu merhatiin sih. Hai Sire, hai Asan, thank you Tanashi, hai Fikri, thank you. Hai Jita, halo Shagista. Biasa ibu-ibu jatuh sudah berumur. Kalau udah umur-umur segini kan kalau jatuh itu berbahaya ya. Hai Andre semuanya. Mulai jayus ya. Beni Kusuma aja gampang fitkan lagi ternyata Koken orangnya asik. Eh, aku aku pikir-pikir dulu ya. Lama-lama aku sudah dibikin BIM sendiri aja dah. Aduh, hai Rue. Actually yang baper nih gak ada koken. Gimana sih kemarin ada koken pada baper. Sekarang gak ada koken baper juga. Mau kalian siapa sih? Terima kasih Ardi. Tata Tita, berarti masih mager nggak cek katanya mager weather? Enggak, soalnya tadi pagi pas aku keluar rumah, pas mau berangkat kerja tuh cuacanya kayak mendung-mendung mengundang balik lagi ke ranjang terus tidur gitu loh. Jadinya kayak wah ini mah perfect weather buat mager-mageran sebenarnya, kayak di ranjang, selimutan, baca buku, ngemil mie lemas, ada mie tahu kan, snack mie itu aku lagi sedang keranjingan makan snack gituan. Gak sehat sih, jadi aku lagi mengurangi kemarin karena efek PMS, jadi ngidemnya
makan makanan yang sehat. Terima kasih. Andre Fariza kan tubuhku pakai bahasa apa? Itu aku pernah ngerti ya. Nah kalau aku kan ngomongin body language. Ntar kalau misal seandainya bintang tamunya Koko, dia bakal ngomong programming language kayaknya. Gak sih, Koko udah gak mau lagi ngebim katanya. Dia lebih suka berada di balik layar sama nongol sekilas-sekilas saja. Hai S. Braister. Ya terima kasih Nur Fadila. Dan ditambah masih zaman aja mikirnya masih sekarang apa sih mie anak mas gitu ya ngomongin merek dong gue. Yang luar enggak, aku kemarin nyobanya yang mie-nya yang bungkusnya putih, jadi yang bumbunya udah ada di mie-nya, jadi nggak perlu dikocok-kocok lagi gitu. Kalau dulu kan masih diaduk-aduk kan, sekarang udah kayak nggak usah diaduk-aduk gitu. Padahal halo Shaggy Step, halo Charles semuanya, terima kasih Ardi, hai everyone. Hai, ayo cari posisi enak dulu sebelum aku mulai ngomong apa topik kita hari ini. Hidup micin. Aduh, hati-hati lantainya baru dipel masih micin. Kok nggak ada teman jahit sih, aku jadi sedih kalau ngejahit sendiri seperti ini. Imam Dino, halo selamat malam. Wah, lama tidak terlihat. Gak featuring lagi kak? Enggak, jangan sering-sering dong biar spesial. Gak featuring lagi. Halo Safari Yosiona. Insan, kok nggak beli GTX 1080? Enggak, kata dia. Koneksi bersahabat lah, kok lagi pakai apa? Kok koneksinya nggak bagus? Koneksi kita kah? Atau mungkin koneksi kamu kah? Licin. Bagus. Koko sudah kapok ikut BIM. Soalnya Koko terlalu cool untuk nge-BIM. Enggak sih, tepatnya dia bingung mau ngomong apa. Kalau dia nge-BIM. Hah? Tadi licin itu kalau mati lampu. Hah? Mati lampu kenapa licin ya? Apa ya? Ini kan rasanya nge-BIM pakai kuota. Jangan! Licin. Oh, lilin! Lilin! Aku nggak enggak. Micin itu rasa garam, Cek. Asin! Yalah, itu Jawa. Licin itu satu licin. Itu lusin, itu jauh banget, guys. Itu terlalu jauh, gak bisa dibilang plesetan lagi. Itu udah kata yang berbeda. Ada siapa lagi nih yang masih join? Welcome everyone yang masih join, yang pengen sama-sama belajar. Aku juga sama-sama belajar. Aku juga habis riset beberapa oh ini ada read body language, understanding body language. Oke, kita buka artikelnya. Kevkus di bajumu ada nama aku, Samuel and Kevin. Ini kayak merek baju deh sebenarnya. Ini bukan baju aku sih, kayak bajunya siapa entah apalah, aku colong aja. Tapi kayaknya bukan baju aku nggak pernah melihat baju ini sebelumnya. Kevin licin itu memang itu kucing, itu jauh. Itu jauh dari licin ke kucing. Halo, selamat malam Mr. Ong. Ikan itu cincin, boleh lah gini, lumayan mirip. Andre Vanessa balik papan kah, monggo. Nando Pujanya Jen cocok pakai warna kuning. Terima kasih. Aku juga lumayan sering sih kayaknya pakai baju warna kuning. Tapi sebenarnya dikit sih baju warna kuning aku, cuma kayak aku suka nyolong baju orang-orang rumah yang lain, ku pakai aja yang ada. Gila, benci merek bajunya. Kayaknya nggak apa-apa, nggak usah sampai se-ekstrim itu. Nyolong itu kan setan, sundel nyolong. Beni Kusuma nggak mau, si papa jangan ntar dia ketagihan terus mau nge-fame terus, nggak mau. Si papa mah suka tampil soalnya. Oh, pakai baju Koro Sensei. Iya, ngomong-ngomong baju itu kemana ya? Kok aku udah gak ngeliat lagi bajunya ya? Aku masih bongkar lemari. Di rumah orang lain dicolong, Cek. Enggak, aku cuma nyolongin di rumah sendiri. Misalnya baju koko, baju mama. Kalau baju yang lain, orang lain enggak. Bolong banget, terima kasih. Terus si Telaci, sorry baru belanja banyak, Cie. Belanja apa kamu? Kuning itu kening. Ya Allah. Lawan kata
Ajo kawin itu terlambat ya, bahas apa ini? Tenang aja Ajo, ini kita baru mulai, jadi kita belum bahas. Tapi hari ini kita akan berbicara atau berdiskusi mengenai body language. Kita tahu lah ya bahasa tubuh. Jadi bahasa tubuh itu kadang secara subconsciously kita menunjukkan beberapa hal yang kita pikirkan dari bahasa tubuh kita. Jadi di sini aku sedang membaca beberapa artikel, tapi nggak ada artikel. Tapi sebenarnya menurut aku cukup apa ya, susah-susah gampang sih ya untuk membaca bahasa tubuh, karena sebenarnya itu adalah skill yang memang kita punya. Nah, jadi untuk beberapa teman-teman, kenapa nggak bahas apa kokoro saja sih? Kalau misal aku bahas soal kokoro atau cinta-cintaan nanti pada galau lagi. Ya, jadi ada beberapa cara nih. 23 body language tricks that make you instantly likable. Jadi dari cara kita dari cara kita mengubah bahasa tubuh kita, kita bisa membuat diri kita tampil lebih menyenangkan buat orang lain. Seperti itu. Ya, aku lagi sambil baca. Nah, untuk bisa memberikan postur yang positif atau memberikan bahasa tubuh yang baik untuk orang lain biar kita terkesan lebih menyenangkan, caranya itu adalah kita bisa membuat kita kalau berdiri katanya kakinya itu lebarnya selebar pinggul kita, jadi nggak tertutup gini. Jadi it's all about openness, keterbukaan. Dan kalau bisa ininya relax, jadi nggak sampai very kaku tapi juga nggak sampai lumayan. Itu sih kayak lumayan basic banget sebenarnya. Kayak aku baca beberapa soal body language ini, tapi sebenarnya cukup basic ya beberapa. Nah, salah satu cara kita bisa tahu ketika orang sudah mulai bosen kalau kita lagi sedang ngobrol bareng, katanya itu ketika orang misalnya kamu lagi ngobrol terus orang yang kamu ajak ngobrol dia ngeliat ke atas terus ke kanan, itu biasanya mereka sudah mulai bosen dan sudah mulai nggak perhatiin pembicaraan kalian sampai mana. Dan biasanya eye contact. Nah, eye contact ini udah paling sering lah ya dimention kalau misalnya eye contact, kontak mata itu biasanya menunjukkan truthfulness atau kejujuran, keterbukaan. Jadi kalau misalnya orang yang bohong, katanya tendensinya itu matanya wandering gitu ketika dia bohong, dan dia agak susah untuk benar-benar fokus ke mata orang lain itu. Seperti itu. Tapi apa nih? Overly persistent or even aggressive eye contact suggests that the person is very aware of what messages he is trying to send out. A person tries to deceive someone that may distort his eye contact so he doesn't appear to be avoiding it, which is a widely recognized indicator of lying. Ya, jadi kalau misalnya orangnya matanya udah mulai kayak trying to avoid atau menghindari kontak mata secara langsung, nah biasanya sih sudah menunjukkan gejala-gejala mungkin dia sedang berbohong. Tapi bisa juga karena dia nervous, bisa juga. Nah, karena itu untuk biar kita terkesan percaya diri, kita masih berani melihat mata orang langsung. Aku jadi ingat dulu waktu aku zaman acting, ada kelas acting, salah satu latihan actingnya itu kita masih ngelihat muka temen kita tuh sedekat ini, kayak ngelihatnya deket banget dan ngeliat mata dia. Itu untuk biar kita bisa konsentrasi dan fokus gitu kalau nggak salah. Dan itu susah banget ternyata kalau misalnya ngelihat, apalagi orang yang gue nggak terlalu deket ya. Waktu itu juga gue nggak kenal sama orang yang disuruh lihat matanya kayak gitu, terus kayak very awkward lah, canggung. Natap mata kelamaan ya, nggak sampai natap mata kelamaan juga gimana, mungkin maksudnya pas lagi ngobrol. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol, pastinya kalau misalnya kita tertarik sama seseorang, kita bakal
kita bakal melihat mata dia gitu. Notice ya kalau misalnya kamu tertarik sama orang atau tertarik dengan pembicaraannya, kalian bakal lihat mata dia kalau it's a one on one conversation ya. Terus kalau misalnya kalian mau notice nih dalam satu grup teman kalian yang mana nih yang dekat, bakal ngeliatin siapa? Biasanya mereka bakal ngeliatin orang yang menurut mereka cukup dekat dengan mereka. Jadi kalau dalam satu grup kalian, lagi satu geng kalian, terus ketawa-ketawa gini, terus kamu lihat teman kamu ngeliatin si A gitu, nah berarti mereka mungkin lebih dekat gitu. Karena kan dalam satu geng, bukan berarti kalau dalam satu geng itu kan semua orang dekat, pasti ada lah yang kita lebih dekat sama dia, kita lebih dekat sama si C, seperti itu. Iya, kalau nggak salah seperti itu. Jadi kalau misalnya bosan, mereka ngeliat ke atas. Terus salah satu cara apa ya? Caranya juga ini yaitu arah kaki katanya. Jadi kalau misalnya seseorang ingin melanjutkan conversation atau terbuka untuk berbicara sama kamu atau tertarik sama kamu, biasanya kaki mereka akan pointed towards you, maka mengarah ke kamu katanya. Cuma kalau misalnya nggak terlalu tertarik, maka akan pointed to other direction. Jadi bakal arahnya ke tempat atau ke arah yang lain gitu. Katanya sih gini ya, cuma ini kayaknya lumayan basic ya, kayak lumayan sering lah ya kita sering dengar masalah-masalah ini. Terus ada juga namanya power poses. Kalau misalnya kalian tahu, jadi power poses ini adalah pose-pose atau postur-postur tubuh yang memberikan kesan confidence. Dan ternyata dengan kita melakukan postur tubuh atau gestur tubuh tersebut, itu justru bisa membuat kita secara mental itu menjadi lebih confidence juga. Jadi biasanya kalau misalnya sebelum interview, jadi disarankan untuk melakukan power poses ini selama 5 menit. Power poses itu seperti apa? Itu adalah pose-pose yang dominan. Jadi kalau dominan, imagine kalau misalnya orang yang sudah sukses banget, bos kamu, mereka bakal kayak gimana sih posenya? Mereka duduknya bakal begini, bukan bakal yang kayak terbuka, terus yang kayak begini tangannya, atau yang kayak tangannya ke atas seperti ini, yang kayak victory pose gitu, pose kemenangan. Nah ini adalah power poses. Sedangkan opposite-nya itu adalah yang kayak kita tahu, tangannya dilipat, duduknya bungkuk, terus lebih ke menutup diri, duduknya ditekuk kayak gini. Nah, jadi dengan kita melakukan power poses itu bisa membuat kita merasa lebih baik dan juga merasa lebih confidence, karena dengan power poses ini juga meningkatkan testosteron, katanya seperti itu. Coba teman-teman coba sebelum presentasi. Kalau misalnya berhasil, ya mungkin boleh dilakukan. Aku sih nggak pernah nyoba. Iya, ini masih basic banget. Cuma karena kalau body language itu katanya agak susah. Apa ya? Karena study about body language ini kayak yang basic itu karena memang sudah proven secara riset, tapi ada banyak lagi yang masih itu. Jadi mereka memanipulasi body language mereka sehingga kita tidak bisa mengetahui gitu. Biasa ada yang kayak gitu. Dulu aku punya teman, jadi kalau kita selalu ngomongin, aku punya teman, dia pathological liar, kalau misal kalian tahu. Jadi mereka itu compulsive lying, jadi mereka itu suka bohong, tapi bohongnya ini ekstrim. Dan itu benar-benar bahkan waktu kita tes psikologi, psikolognya bahkan nggak sadar kalau dia itu punya gangguan pathological liar, yaitu pembohong yang kompulsif. Jadi kita kadang bohong karena kita merasa kita harus. Tapi orang-orang seperti ini, mereka berbohong karena mereka mau bohong, bukan karena mereka kepepet atau apa. Memang mereka mau bohong. Biasanya karena mereka ingin menjadi pusat perhatian atau mencari simpati. Jadi kalau nggak salah sama 6 bulanan gitu, aku bener-bener habis dibohongin sama temen aku yang ini. Dan kalau misalnya aku dengar cerita dia emang kayaknya amazing banget. Katanya pernah represent Indonesia, nyanyi di depan Brian McKnight, terus juga ketemu Celine Dion, katanya kayak gitu, ke Cina, DLL, terus katanya juga pernah sakit ginjal sama kanker paru-paru. Aku juga bingung gitu. Dan lama-lama cerita-cerita dia mulai ketahuan, kayak kok nggak connect ya satu cerita ke satu cerita yang lain, kok kayaknya nggak nyambung ya. Dan akhirnya ketahuan kalau ternyata tuh dia
emang bohong gitu. Dan bahkan psikolog waktu itu kan kita ada interview sama psikolog juga kan semuanya sebelum masuk talent management, dan sama psikolognya juga dia nggak sadar kalau nih cewek itu bohong karena sejago itu, karena buat dia itu bukan bohong lagi, itu udah kayak apa ya, udah kayak kenyataan, as if kayak itu menurut dia yakinin itu kenyataan walaupun tahu itu bohong, jadi sampai kayak gitu. Itu barusan dicoba power pose open up, iya betul. Wah, kalau soal berbohong demi kebaikan, eh apa ya? Menurut aku, at the end of the day, eh aku nggak tahu berbohong untuk kebaikan ini konteksnya apa. Tapi sebisa mungkin aku value kejujuran sih. Aku eh, aku nggak tahu, mungkin ada beberapa orang yang emang harus bohong gitu, cuma at the end of the day sooner or later kan pasti mereka akan tahu truthnya atau fakta aslinya apa, kebenarannya seperti apa. Jadi kayak itu cuma seperti menunda rasa sakit aja sih. Tapi aku nggak tahu, aku nggak pernah berada di posisi dimana aku harus berbohong demi kebaikan. Ajo kabar itu mirip delusi, Jen. Enggak, iya mirip delusi, cuma dalam satu sisi kalau dia ini sampai merugikan orang lain, jadi yang kayak oh pokoknya parah deh. Aku sampai kaget karena di mata aku she's a very positive person, jadi orang yang bener-bener kayak positif dan role model banget, tapi ternyata semua yang dia omongin itu bohong, semua, dan bahkan dia nggak segan-segan untuk membawa nama orang lain. Waktu itu dia bawa nama aku, nama papa, nama keluarga aku juga, sampai keluarga aku juga dibawa, jadi kayak padahal dibilang deket banget juga enggak sebenarnya, kayak biasa aja gitu, cuma kayak kenal, tahu nggak sih, kayak temen-temen kenal doang gitu. Alam Mulyawan, aku kurang ngerti, ngomongnya terlalu ngebut kayak dikejar setan, ceh. Soalnya kalau misalnya nggak ngebut, nanti waktunya nggak sempet. Udah bisa aja berbohong demi kebaikan atau demi apapun tetap aja bohong. Iya sih, aku gini loh, kadang kalau misalnya mami aku dari dulu ngajarin, emang kamu kalau misalnya jujur kamu bakal dimarahin, tapi itu lebih baik daripada kamu nggak dipercaya lagi sama orang. Jadi oke, mungkin aku jujur, aku tahu aku salah, aku bakal dimarahin gitu kan, cuma aku bertanggung jawab terhadap apa misalnya kebohongan aku. Jadi sama mama emang dari dulu nggak diizinin untuk bohong, karena mama emang nggak suka banget sama orang yang nggak jujur gitu. Apalagi si koko-koko sih orang yang super lurus dan jujur dia. Selaras, makanya sekarang kejujuran itu mahal harganya. Iya betul sekali. Ya, begitulah. Kadang aku ketemu temen aku yang kayak misalnya, let's say deh in a relationship, paling gampang relationship gitu kan. Aku ketemu temen aku yang misalnya dia bohong sama pacarnya dia, gara-gara waktu itu dia pergi nganterin temen ceweknya pulang, tapi takut ketahuan pacarnya, karena kalau pacarnya tahu bakal ngomel. Nah, menurut aku tuh kalau misalnya sampai akhirnya pacarnya tahu, itu bakal lebih parah, double. Karena satu, sakitnya double. Ceweknya tahu ternyata cowoknya bohongin dia, dan ceweknya juga nggak suka gitu kalau misalnya dia nganterin cewek lain pulang, gitu kan. Maksudnya jadi dua kali, nyakitinnya kayak double gitu loh. Maksudnya kalau misalnya dia ngaku aja, iya aku, atau dari awal minta izin, sayang aku nganterin dia pulang ya, soalnya dia nggak ada yang nganterin dan dia minta tolong ya. Mungkin ceweknya kayak bakal kesel, still, tapi kayak at least, oh dia masih terbuka sama gue, dia masih jujur sama gue, daripada karena tahu, percaya deh pasti ketahuan. Entah kenapa gue setiap pacar-pacarnya nih yang suka bohong sama pacarnya nih, teman-teman aku yang suka bohong sama pacarnya, pasti ujung-ujungnya ketahuan. Entah gimana caranya mereka cari tahu, tapi pasti ketahuan. Jadi daripada gitu mendingan jujur aja dari awal gitu loh. David Abdul Hadika, nama blognya apa sih, dulu pernah baca tapi lupa di bookmark. Oh, aku sudah tutup semua blog aku karena terlalu terlalu labil. Terlalu apa, Harry Putra kemarin sama Koken, C, kita bilang gak kecapean kemarin. Iya, kemarin sama Koken. Si Ken sekarang lagi main Overwatch. Dia benar-benar lagi suka banget main Overwatch. Jadi begitulah. Bisa dong, iya pasti ketahuan. Toners, when everything else is in their life, maybe the best way to straighten things out. Ya, beda-beda sih. Cuma aku nggak mau biasain diri aku sendiri untuk berbohong sih, karena biasanya udah, kalau kita udah bohong sekali, kita bakal bikin kebohongan-kebohongan lain untuk menutupi kebohongan tersebut. Jadi ya apalagi kalau misalnya konteksnya dalam sebuah relationship,
ataupun hubungan baik sama kekasih, pacar, keluarga ataupun teman ya, itu a matter of integrity sih, integritas kita sih, kayak kejujuran, loyalitas, itu kan integritas semua ya. Oh, terus gini, kalau misalnya kalian ngobrol sama seseorang, kalian ngasih tahu mereka sesuatu, terus mereka kayak terlalu apa, ngangguk-ngangguknya terlalu ekstrim gitu, atau terlalu gimana, terlalu berlebihan, atau kayaknya sebenarnya nggak perlu sampai segitunya dia ngangguk-ngangguk. Nah, itu mungkin menunjukkan bahwa dia sedikit merasa cemas, atau dia mungkin membutuhkan approval. Approval itu bahasa Indonesianya membutuhkan, tunggu, apa ya bahasa Indonesianya approval? Aku suka lupa-lupa ingat. Persetujuan. Kayak mereka ingin kamu suka sama mereka, jadi mereka terlalu ya kayak gitu. Jadi mungkin kalau misal kalian lihat teman kalian yang ngangguk-ngangguknya berlebihan, ya mungkin dia trying so hard untuk impress kalian, untuk membuat kesan terhadap kalian, bisa kayak gitu. Dan kalau misalnya orang biasanya naikin alis, itu biasanya ada three main emotion ketika alis kita naik. Jadi kaget, khawatir, takut. Nah, jadi biasanya kalau kita sedang lagi ngobrol santai sama temen kayak aku sekarang, itu kan jarang ya naikin alis. Kecuali mungkin ada hal yang bikin aku kaget, kayak gitu. Kayak aneh gitu kalau aku ngomong tiba-tiba naik-naik alis ya. Susah, ada pegel juga. Ya, jadi kalau misalnya alis seseorang tiba-tiba naik, biasanya itu menunjukkan rasa tidak nyaman. Jadi kalian bisa lihat dari situ, tapi ini lumayan basic juga. Jadi karena kalau alisnya naik itu menunjukkan tiga main emotion sih. Jadi kalau nggak dia khawatir, takut, kaget, bisa gitu. Terus ngomong lagi baca nih. Tunggu, ini 15 menit lagi. Gubrot, daripada bohong mendingan jujur. Iya, saya setuju. Memang sih aku tahu kenapa orang memilih bohong. Aku bisa mengerti kenapa orang memilih untuk berbohong. Karena dia takut dengan konsekuensi yang akan dihadapi nanti. Kalau misalnya orang itu nggak tahu, ya aku nggak usah hadapin konsekuensinya kan. Lebih baik bohong kan. Maksudnya kayak gitu. Cuma kita nggak bisa membohongi diri kita sendiri ya. Kita tetap tahu, kita tetap nyadar kalau kita tuh sudah mengatakan hal yang tidak benar. Jadi apa ya, kalau kamu pikir itu tidak merugikan diri sendiri, apa ya, gimana ya, kalau misal menurut aku, kalau misal aku bohong, aku bakal ngerasa bersalah sih, ngerasa nggak enak, ngerasa nggak nyaman, dan itu ujung-ujungnya merugikan aku juga, dan merugikan aku untuk kedepannya juga. Kenapa? Karena nantinya ketika aku ngomong apapun, atau ketika aku membutuhkan bantuan apapun, orang tuh udah ngeliat kita sebagai orang yang tidak bisa dipercaya, atau omongannya nggak bisa dipegang, atau nggak jujur, dan tentunya itu akan mempersulit kita dong kalau misalnya kita butuh bantuan di kedepannya. Wah, ini kayak kita bisa buka topik untuk tentang bohong nih. Januar, it's better to be hurt by the truth than comforted with a lie. Wah, puitis sekali. Nggak kuat dari mana nih? Hai, Repes World. Insya bohong juga nggak nyelesain permasalahan. Cuma menunda penyelesaian dari permasalahan. Asik! Jenis teguh. Hai, Nana sudah muncul. Oh, bermain kalau bohong malah nggak enak hati. Iya, betul banget. Cuma ya wajar lah, kayak misalnya kita pas kecil pasti anak kecil tuh gak ada yang ngajarin bohong, tapi ada tendensi manusia ya, tapi mereka bisa bohong gitu. Aku rasa itu uniknya manusia. Kevir Cijen, I was a pathological liar, C. Kenapa kamu, what drive you to be a pathological liar? It's okay, semua orang juga pernah punya masa lalu. Don't feel bad about it. Yang penting kamu tahu that what you're doing is also destructive, atau juga merusak ya. Menurut aku itu juga pasti bikin kamu juga very capek ya. Hai Didi. Lihat, aku nggak dibaca, baru dilihat. Aisyah kalau bohong tapi niatnya acting doang gimana, Cik? Ya beda dong, itu kan namanya orang acting. Emang pekerjaan mereka. Ya sebenarnya kalau acting itu, kalau dulu kata guru acting kita acting kita nggak berbohong. Justru kita acting kita jujur. Kalau kita acting bohong, kita bukan acting. Jadi katanya acting itu sebenarnya harusnya yang paling benar itu dari dalam hati. Kalau kita ngerasain marah, kita memang merasakan marah. Kita bukan
pura-pura marah. Kita harus marah. Kalau kita sedih, kita emang harus sedih. Kalau misalnya let's say si Reza jadi Habibie, dia beneran saat itu adalah Habibie. It's all about menjiwai sih sebenarnya. Jadi di momen itu mereka sudah menjiwai peran mereka dan mereka sudah menjadi satu sama peran mereka. Ketika peran mereka atau karakter mereka marah, ya mereka marah. Ketika sedih, ya sedih. Senang, ya senang. Emosinya itu tetap harus jujur, kata guru acting aku gitu. Kamu nggak bisa pura-pura marah, pura-pura senang, atau pura-pura sedih di acting. Karena kelihatan sekali. Itu yang membedakan aktor yang baik dan aktor yang biasa-biasa saja. Katanya seperti itu kata-katanya. Oke, waifu fans, silakan teman-teman yang harus terawih atau melakukan ibadahnya, silakan boleh melakukan ibadahnya. Thank you banget sudah ikut join hari ini. It's okay, Kevin. Yang penting kamu tetap berusaha. Kita jadi manusia pasti tetap namanya manusia nggak sempurna. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita sadar kalau itu salah dan kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi menurut aku juga memang tidak nggak boleh juga sih kita menghakimi orang hanya dari masa lalu dia, hanya dari kesalahan dia gitu. Insang, apakah kalian semua ladur? Charles yang jadi panutan kok Ahok kejujurannya dia mah itu banget apa frontal sekali kok Ahok. Jajan Teguh Aspal Ways. Wah, Aspal. Yanda, iya betul sekali. Jadi apa acting itu udah penjiwaan sih. Kita sudah bukan berpura-pura lagi, kita sudah menjadi karakter itu. Di saat itu seandainya misalnya let's say aku Jenis dapat karakter siapa gitu ya, aku bakal berubah jadi dia. Aku bukan Jenis lagi di momen itu, di saat itu. Kan mereka juga makanya ada proses reading. Jadi kalau misalnya mereka bikin film ada proses reading ya. Kalau film ya aku nggak tahu pas sinetron. Film itu ada proses reading, ada coaching, pelatihan juga untuk mendalami karakter, untuk mempelajari karakternya seperti apa, karakter development juga. Jadi mereka mau bikin karakternya ini, tingkahnya seperti apa, kebiasaannya seperti apa, bahkan sampai sedetail itu. Kalau yang sampai ekstrim banget ada namanya method acting. Itu yang di-apply sama Jared Leto ataupun sama yang dulu jadi Joker siapa? Heath Ledger. Jadi ketika Heath Ledger mau jadi Joker, dia apply method acting di mana dia merasakan dulu seperti apa sih. Jadi dia benar-benar mengurung diri, menjadi antisosial seperti itu karena dia ingin benar-benar mendalami peran Joker ini. Nah, itu namanya method acting. Jadi beberapa aktor-aktor Hollywood banyak yang mengadopsi cara acting seperti ini, cara penjiwaan karakter seperti ini. Ini kenapa menjadi ngomongin acting ya? Tapi aku sendiri, aku sadar aku nggak bisa acting. Aku nggak bisa acting sama sekali. Aku nggak tahu, mungkin saat ini aku belum ada bakat-bakat actingnya. Cuma mungkin nanti bisa. Aku biasanya masalah aku, kendala aku terlalu conscious dengan apa, terlalu mengkhawatirkan apa sih yang orang lihat gitu, apa sih pendapat orang lain. Jadinya ketika aku acting aku nggak bisa maksimal karena di otak aku nggak fokus menjiwai peran, tapi malah fokus ke gimana sih penonton lihat aku kayak gimana. Tapi susah, jadi di kelas acting kayak gitu. Tapi waktu aku casting, dibilangnya sama casting directornya buat sinetron ya, kamu tuh walaupun actingnya jelek, maksudnya kayak nangis atau muka konyol, kamu tetap mesti terlihat cakep. Kamu pusing dong aku, jadi kayak harus yang mana. Jadi memang kalau di sini untuk sinetron, untuk FTV dan juga untuk film itu kebutuhannya berbeda-beda, kayaknya tergantung maunya produser atau director. Dah pusing aku kalau misalnya udah ngomong acting karena itu juga bukan bidang yang aku cuma ngerasain bentar doang, tapi sekarang lebih ke presenting, MC gitu-gitu sih guys. Instan, dunia politik adalah sarang kebohongan. Ngomong-ngomong soal dunia politik ya, orang suka bilang kalau misalnya ada dunia paling kejam tuh dunia politik katanya. Terus dunia paling kejam kedua adalah dunia entertainment. Jadi industri di mana aku bekerja, entertainment. Kirian, halo Jen, sorry jangan kelihatan. Iya nih, udah lama nggak terlihat. Gubret, kebohongan paling besar yang pernah Jen buat. Kebohongan paling besar ya. Aku sekarang nggak inget sih. Apa ya kebohongan paling besar?
Kalau misalnya ditanya kayak gini aku udah nggak inget sih, soalnya aku orangnya emang gampang melupakan hal-hal yang sudah lewat. Jadi ya karena ya mau gimana ya, karena sistemnya kan kejar tayang seperti yang kita ketahui ya, sinetron itu kejar tayang. Mereka bisa take syutingnya sore, paginya baru di print skripnya. Jadi ya seperti itulah kualitasnya yang bisa kita lihat. Terima kasih Jonathan Lim. Jadi apa bedanya jujur sama belak-belakan? Ini sama aja sih bukannya ya, jujur sama belak-belakan. Cuma kalau belak-belakan mungkin gini loh. Bukan berat, kalau belak-belakan mungkin semua yang ada di otak dia ngomongin keluar gitu. Tapi kalau jujur, memang yang ketika emang dia harus dituntut untuk jujur atau memberitahu yang kebenaran, dia ngomong. Tapi kalau belak-belakan, let's say apa ya, belak-belakan ya mungkin dia nggak feel, keluarin aja begitu aja, nyablak gitu orangnya. Let's say ada teman kita, lo gemukan ya, naik berapa kilo, gila lo harusnya kurusin dikit dong, gitu. Mungkin ya itu agak nyablak gitu, yang kayak semua yang ada di otak diomongin aja. Sebenarnya orang belak-belakan katanya emang tendensi lebih jujur, ada kolerasinya. Orang yang lebih to the point emang lebih jujur katanya, dan orang yang katanya ngomongnya agak kasar ya, maksudnya kayak aku pernah bilang kan, ada research yang bilang kalau misalnya orang yang suka ngomong kata-kata kasar di pergaulan sehari-hari, tapi kasarnya maksudnya yang kayak sama teman-teman ya, yang sebut binatang yang belakangnya jing gitu, yang kayak kita tahu lah kalau sama teman-teman ngomongnya kayak gimana. Jadi bukan yang untuk jatuhin orang. Nah itu biasanya mereka memang orangnya lebih apa adanya dan lebih jujur terbuka gitu katanya. By berapa persen doang sih. It's festive. Ya Nuh, kadang ada situasi tertentu yang maksa kita harus bohong demi ngejaga perasaan orang. Itu gimana menurut Cece? Ya cara paling gampang yang misalnya, aku gendutan nggak? Biasa ditanya kayak gitu. Ternyata dia emang gendutan. Terus kita mesti jawabnya apa? Alihkan topik. Nah itu mungkin yang dimaksud orang adalah jujur untuk kebaikan ya. Nah kita lihat, saat kita berbohong itu kan kita untuk apa ya? Mungkin kita bisa mengemas jawaban kita tuh menjadi tidak terlalu menohok atau menusuk orang. Let's say, gue gendutan ya. Terus kamu bilang aja ya wajar lah kalau misalnya orang mah naik berat badan, turun berat badan katanya. Atau enggak kamu bilang aja kalau misalnya kamu mau ditemenin, kalau misalnya teman aku nanya, aku gemukan ya, sebenarnya aku bener, sejujurnya kalau aku ditanyain kayak gitu, aku emang bener nggak notice dia gemukan atau enggak. Jadi technically nggak bohong sih, karena aku nggak notice. Jadi biasanya ditanya aku gemukan ya, jujur aku nggak tahu perbedaannya. Biasa aku jawabnya kayak gitu karena aku nggak tahu bedanya dia gemukan atau enggak, kecuali gemukannya ekstrim banget. Dan kalau misalnya gemuknya udah ekstrim banget, udah pasti kan dia sadar ya, nggak usah aku kasih tahu juga, dia pasti udah sadar kalau dia gemukan gitu. Terus kalau misalnya baju ini bagus gak di gua, ya kalau kayak gitu aku bakal jawabnya jujur aja sih kalau kayak gitu, karena itu kan membantu dia. Kalau misalnya bajunya nggak bagus, kenapa aku harus bilang bagus gitu. Apa nih? Wah tinggal 5 menit lagi ya wes, kalau gitu aku mau gunain waktu ini untuk mewalau kalian semua. Apa nih beda ke semua? Kok kan tipe yang menohok tapi keren. Iya sih, Ken itu tipe yang kalau ngomong aku bisa bilang dia termasuk to the point. Dia agak sarkastik orangnya, tapi dia seperti itulah yang kalian bisa lihat ya, cara ngomongnya dia emang agak to the point. Kalau ngomong ya begitulah. Hai Hari Putra. Hai. Ini aku lagi gubrut itu zing. Pray for Tera. Tera kenapa? Aldian kenapa Tera? Dede pipinya tambah mancet, terima kasih. Ya itu sih, kayak misalnya belak-belakan sama jujur. Kalau misalnya belak-belakan, mungkin kita ngomong hal itu, padahal kita sebenarnya nggak perlu ngomong. Buat apa? Kayak itu tidak membantu orang itu. Kalau kita ngomong atau enggak. Segi Sapci, kalau di dunia kerja Cici banyak godaan gak jujur nggak? Banyak. Kalau misalnya mau cuti, pengennya bilang lagi sakit aja, padahal nggak sakit, cuma biar bolos kerja. Coba nggak dibiasain, jadi tetap kerja. Dan anehnya aku udah bertahun-tahun kerja, aku nggak pernah sakit sih. Jadi emang, puji Tuhan belum pernah sakit, jadi jangan sampai aku sakit juga sih, entah kalau sakit gak bisa kerja. Jadi ya disyukuri saja. Cuma kadang ada jenuh banget kayak aduh males nih hari Senin kerja, udah apa bolos sakit aja, bilang aja sakit biar gak usah masuk, padahal gak sakit. Cuma itu aja sih godaannya, paling sisanya santai-santai aja. Pipinya pakai beristilah terima kasih. Mamamu beri Tera pelampung. Ini kenapa pada bantu-bantu? Ayo bermens. Tera minta di notice. Halo Tera.
Halo di Rafael, thank you ya semua teman-teman yang sudah ikutan ngebeli. Nah besok ngomong-ngomong kita bakal ngomongin apa ya besok? Awas ada Koko Dori, siapa tuh Dori? Kan filmnya bentar lagi keluar tuh, Finding Dory. Besok itu kalau nggak salah topik yang aku angkat adalah 8 hal yang pria lakukan yang disukai wanita. Kalau kemarin itu kan hal-hal yang dilakukan hal-hal yang dilakukan orang atau pria yang bikin kita ilfeel. Kali ini apa sih yang pria lakukan yang biasanya cewek-cewek suka? Hehehe. Tapi sekali lagi ini kayak cukup menarik buat teman-teman, mungkin juga bisa memberikan masukan kira-kira hal apa. Aku juga bakal nanya teman-teman cewek aku buat nanya-nanya teman cewek buat kasih masukan kira-kira mereka paling suka cowok lagi ngapain. Anyway, sebelum diputus aku mau ngucapin thank you buat teman-teman yang sudah join BIM aku hari ini. Thank you everyone for joining. Dan aku mau gunain waktu ini untuk sapa-sapa. Hai Kevin, iya kok kan main Overwatch-nya di laptop sih nggak di PC. Di laptop kalau nggak salah. Aku udah sempet nyoba main Overwatch dan itu aku pusing luar biasa ya ampun. Aku nggak terbiasa pakai keyboard yang ADWS ini. Aku bener-bener nggak pernah main game. Jadi game yang kayak gitu jadi pusingnya luar biasa. Hai Nui, saya Jose, bye-bye semuanya. Bye Jonathan, bye Mama Mumu, dah Zero Maru. Topiknya ngeri buat meme besok. Ini kayak topik yang rawan baper. Bye Apong, Didi, Yusuf, Aldian, Fikri, Jitas, Benny, Sojiro, Yuki, Corvinus, Harry Putra, S. Brystep, Tara Gipta, Nondopu, Uberman, Snagi SP, Jose, Abri, Pramanadep, Didi. Goodbye everyone, and Nanashi, bye-bye, bye Insa, bye Jitas, bye. Ini ulang-ulang lagi ya kayaknya, ini semacam dejavu aku melihat namanya lagi. Lagi SPM mudahan telat ya. Bye Surya, bye Devi, thank you, terima kasih dukungannya teman-teman. Thank you, share. Sejujurnya maaf ya, aku sebenarnya masih ngaku dosa kalau aku nggak sempet bikin bahan, siapin bahan dan riset-riset lebih mendalam. Jadi mungkin hari ini topiknya agak ngawur-ngawur. Maafkan karena tadi pas pulang kerja ngobrol dulu sama mami, kan udah lama nggak ketemu. Jadi curhat-curhat, tahu-tahu waktunya sudah jam segini. Udah harus ngebim. Bye semuanya, dah kakak pertama, dah Benny. Bye Aicia, bye Tuners, bye Fikri 715, bye Vines. Goodbye everyone. Di kosan itu gara-gara chat gak keluar-keluar. Hah, kenapa gak keluar-keluar? Dah Dede 918. Terus sekali lagi, Gufrut, dadah. Shaggy Step, bye-bye. Wing. Wing itu kan sayap. Kayak aku gak mau ngejayus lagi. Thank you semua. Dadah Malvin Syah. Bye. Bye. Itu apa tuh maksudnya itu? Terima kasih semuanya yang sudah mendoakan mama sudah untuk cepat sembuh. Hopefully cepat sembuh. Hah? Mau wing? Ya hari ini perasaan aku atau mataku kayak ngantuk banget ya. Bye semua. Dadah, ini aku tinggal menunggu diputus. Aku tinggal menunggu diputus nih kayaknya. 3, 2, 1. Bye. Udah pada nyepam semua. Bye Leonard, ini kayak baru kelihatan namanya. Bye. Tumben gak jayus, enak aja, aku mah gak jayus tau sebenarnya. Menunggu diputus, gak gitu.